Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Huang Xuan. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala salah satu yang menyentuh ekor yang lain, secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Ziyan mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiao yang juga memperhatikan hal ini. Segera, mereka menghirup udara dingin yang dalam. Suara mereka mulai dipancarkan satu demi satu. Naga Void kuno. Phoenix surga kuno. Binatang ajaib terkuat yang pada dasarnya hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di tempat semacam ini. Meskipun mereka hanya seperangkat tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Tidak heran buah asal naga Phoenix lahir. Sebuah naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno benar-benar telah mati di sini. Gumam Xiaoyan. Naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno adalah semua eksistensi tertinggi di dunia Magical Beast. Namun, keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Ziyan membuka mulutnya dan berkata. Namun, kekuatan kehidupan dari Phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah dari naga Void kuno. Jika tidak, aura surga Phoenix harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Ziyan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Yang disebut buah asal naga Phoenix ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang Xiaoyan belum pernah dengar meskipun memiliki pengalaman. Karenanya, dia juga tidak menyadari apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini pergi. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga Void kuno akan terancam. Wajah kecil Ziyan sangat serius saat dia berbicara. Ekspresi Xiao yang juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin kuat kekuatan yang terakhir, semakin tidak menguntungkan baginya. Cepat ambillah. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan akan bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Dia merasakan riak yang kuat tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Dengan segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam. Sebuah garis retak robek di penghalang spiritual binatang itu. Segera, sekelompok orang menyerang dengan ganas. Jika seseorang dengan hati-hati melihat mereka, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang menerobos ke tempat ini, menyapu mata mereka yang agak bingung ke sekeliling mereka. Setelah itu, mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini sedang tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi membosankan. Buah asal naga Phoenix? Kebodohan itu berlangsung sesaat sebelum jeritan yang dipenuhi dengan sangat shock tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Ziyan menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk menghilangkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit.
Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Xiao Yan juga menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan dengan lembut berkata, "Bersiaplah untuk bertarung." Hati Xiao Yan sangat menyadari bahwa karena kelompok Feng King Er juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Pertempuran berdarah tak terhindarkan. Semua orang juga perlahan mengangguk saat mendengar ini. Xiong San menggosok kepalan tangannya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa dengan ganas, "Itu juga. Mungkin karena garis keturunan di tubuh saya, tetapi saya yang dulu juga melihat teman-teman burung ini sebagai sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Jika tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini." Mata Feng King Er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion, tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang telah ditemui Xiao Yan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga dua bintang asli Douzun. Selain itu, selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiao Yan sudah bertemu yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan sesepuh ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu sepertinya tidak lebih lemah dari siapapun. Dengan cara ini, hanya kelompok mereka ini yang memiliki 5 ahli kelas Douzun. Barisan ini bisa dianggap menakutkan. 5 Douzuns. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Barisan ini memang cukup kuat, tetapi jika pihaknya menambahkan wayang langit dan 10 boneka yang baru saja dia peroleh, mereka akan dapat memblokir 6 Douzuns. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. "Gadis kecil, nadamu sangat arogan. Jika kamu ingin merebut sesuatu, pertama-tama kamu harus melewati aku yang dulu ini." Xiong San tertawa ganas. Dia meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Awar yang ganas segera menyebar, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu adalah beruang naga kuno. Anda benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik ke arah Xiong San yang besar dan tertawa dingin. "Bagaimana dengan ini?" Suara dingin baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze melangkah maju dalam usion. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan kuat berada di puncak kelas Douzun bintang 3 tersapu tanpa menahan, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apa menurutmu pihak kita tidak memiliki Douzuns?" Melihat ini, Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku dari Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf. Aura megah menyebar tanpa kompromi. Dalam sekejap, atmosfer seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas kelompok Lei Zunze. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan wayang langit emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka iblis bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Zunze tanpa sadar bergerak sedikit. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Kombinasi ke-10 boneka itu bisa bertarung melawan Douzun bintang 2. Hari ini,
Saya akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er berubah sedikit saat dia merasakan aura Xiao Yan yang sangat kuat. Dia mengertakkan gigi. Ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, yang terakhir telah melemparkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat tersebar di langit. Aura hampir 10 elit Douzuns meletus pada saat yang sama. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Wind Lightning Pavilion tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, sisi mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak banyak tetapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huang Xuan, sepertinya kami hanya bisa mengundang Anda untuk campur tangan kali ini. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba beralih ke pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara dengan hormat. Iya. Tetua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas api yang melompat ke dalam. Dia bergumam, buah asal naga Phoenix. Keke, tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kami. Kami benar-benar telah bertemu barang misterius legendaris di tempat seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mengambil beberapa langkah ke depan setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke level bintang 5 Douzun. Generasi muda, aku yang dulu masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur surgawi yang geram. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Bintang 5 Douzun. Kelompok Xiao Yan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga, lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya akan menjadi yang terkuat di antara mereka dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran jika Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianhuo Zunze sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah Xiao Yan. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzun sangat besar. Huang Xuan ini telah membalikkan situasi hanya dengan mengungkapkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan item misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, lagi pula, hanya Douzun bintang 5 yang tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiao Yan tidak disembunyikan dengan cara apapun. Itu langsung menyebar dengan ditemani angin kencang. Orang yang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di sini. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang seperti pohon mati itu perlahan berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Douzun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin melawan, pihak lain tidak dapat menyalahkannya karena mereka menolak untuk menerima tawaran baiknya. Serang, jangan biarkan mereka hidup. Suara padat dari pria tua berjubah hitam telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.